就同皇帝一起死在这儿吧。 Oke, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan terus mendukung channel ini. Dukungan kalian sangat berarti dan membuat kami semakin bersemangat menghadirkan alur cerita Donghua dan episode berikutnya. Di episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua yang semakin seru dan penuh kejutan. Jadi pastikan kalian menonton sampai selesai agar tidak melewatkan setiap momen pentingnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya, dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Jackie Jones. Yu Tianzun meninggal. Memangnya apa yang perlu diributkan sebesar ini? Sapi tua terus berjalan sambil mencibir. Orang-orang zaman kuno ini bukan tidak pernah melihat orang mati. Kenapa mereka berteriak-teriak sampai kepalaku mau pecah? Yu Tianzun mati. Yu Tianzun benar-benar mati. Tanpa sadar, sapi tua ikut berteriak. Ia tidak sempat memanggil Qin Mu, Kaisar Kai Huang, dan yang lainnya. Ia segera berlari keluar dari Feng Hualou. Di luar, keributan masih berlangsung. Ada orang-orang yang menangis histeris, ada yang berdiri terpaku, dan ada pula yang berlari bertanya kepada orang lain untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Setelah mendapat kepastian, beberapa orang langsung terduduk lemas di tanah dengan tatapan kosong. Hati sapi tua menjadi kacau. Ia merasa para orang bijak zaman kuno yang datang menghadiri pertemuan itu seolah-olah tiba-tiba kehilangan pemimpin mereka. Ia memandangi orang-orang yang panik dan berduka itu. Ketika Yu Tianzun masih hidup, tempat ini dipenuhi suasana zaman keemasan yang sedang mengalami perubahan besar. Namun, begitu berita kematian Yu Tianzun tersebar, semua orang tiba-tiba menjadi seperti sekelompok orang yang kehilangan arah. Masa depan yang sebelumnya terlihat seperti akan memasuki zaman keemasan mendadak menjadi suram. Kematian seorang pemimpin besar memberikan pukulan yang sangat berat bagi orang-orang di zaman ini. Sapi tua sendiri juga merasa bingung. Bagaimana bisa dia mati? Kenapa bisa mati seperti ini? Tidak mungkin, kan? Jangan-jangan ini hanya lelucon. Tapi lelucon seperti ini terlalu berlebihan. Saat itu, terdengar langkah kaki dari belakang. Qin Mu, Kaisar Kai Huang, dan Ling Tianzun datang bersama-sama. Wajah mereka juga dipenuhi kebingungan. Dari dalam gedung, mereka sudah mendengar tangisan dan keributan di luar. Kabar kematian Yu Tianzun memberikan pukulan yang sangat besar kepada mereka. Qin Mu dan Kaisar Kai Huang sebenarnya hanya sedikit berinteraksi dengan Yu Tianzun karena mereka datang dari masa depan dan baru beberapa hari berada di zaman ini. Mereka hanya pernah berbicara dengannya satu kali, tetapi kesan mereka terhadap Yu Tianzun sangat baik. Mereka sangat menghormatinya. Menurut mereka, Yu Tianzun adalah seorang pemimpin besar dari zaman kuno yang memiliki kemampuan luar biasa. Mereka percaya bahwa dia akan memimpin makhluk-makhluk yang lahir setelah era para dewa kuno untuk membuka jalan menuju zaman baru. Penilaian Qin Mu dan Kaisar Kai Huang terhadap Yu Tianzun sangat tinggi. Namun, pemimpin muda yang sedang bersiap mewujudkan cita-cita besarnya itu tiba-tiba meninggal. Qin Mu dan Kaisar Kai Huang benar-benar sulit menerimanya. Ling Tianzun bahkan lebih terpukul. Qin Mu dan Kaisar Kai Huang tidak terlalu lama mengenal Yu Tianzun. Namun, Ling Tianzun tumbuh dengan mendengar berbagai legenda tentang Yu Tianzun. Ketika akhirnya bertemu dengannya, Yu Tianzun memperlakukannya seperti seorang kakak. Ia selalu menjaganya dan memberikan banyak dorongan kepadanya. Setelah Ling Tianzun membuka perbendaharaan ilahi Liu He atau perbendaharaan ilahi 6 harmoni, ia mulai meneliti gagasan bahwa waktu sebenarnya tidak ada. Ia ingin membuktikan hal itu melalui kemampuan supranaturalnya. Yu Tianzun memang menganggap penelitian Ling Tianzun sebagai jalan yang keliru dan tidak yakin bahwa penelitiannya akan berhasil. Namun, ia tetap memperlakukannya dengan sangat baik. Karena itu, kematian Yu Tianzun memberikan pukulan yang sangat besar kepada Ling Tianzun. Wajahnya menjadi pucat. Ia berjalan sempoyongan ke depan. Qin Mu berkata dengan suara rendah, "Ikuti dia. Kita lihat apa yang sebenarnya terjadi." Ketiganya segera mengikuti Ling Tianzun. Di depan mereka, lautan manusia memenuhi tempat itu. Di dalam istana cabang, hampir setiap tempat dipenuhi orang.
Semua orang sedang berada dalam kesedihan. Beberapa setengah dewa bahkan melayang di langit sambil melihat ke bawah. Kaisar Kai Huang berkata pelan, bagaimana mungkin Yu Tianzun tiba-tiba meninggal? Dengan keberadaan seperti dirinya, seorang pengguna kemampuan supranatural biasa seharusnya tidak mungkin membunuhnya. Kecuali ada seorang setengah dewa atau dewa kuno yang turun tangan. Hanya mereka yang seharusnya mampu membunuhnya. Namun, Qin Mu justru memikirkan hal lain. Ia berkata, kenapa dia dibunuh tepat sebelum mengumumkan metode menjadi dewa? Tujuan membunuhnya mungkin bukan sekadar untuk membunuh Yu Tianzun. Tujuan sebenarnya adalah menghancurkan metode menjadi dewa. Sapi tua berbisik, bagaimana kalau Yu Tianzun sebenarnya hanya berpura-pura mati? Kalau dia pura-pura mati, dia bisa memicu konflik antara para setengah dewa, makhluk setelah zaman para dewa kuno, dan istana surgawi. Qin Mu dan Kaisar Kai Huang langsung menggelengkan kepala. Sapi tua bingung. Qin Mu menjelaskan, tidak ada gunanya berpura-pura mati di depan istana surgawi. Ada Tubo dan Kaisar Langit Tiangong. Yu Tianzun tidak mungkin benar-benar menghilangkan jejak dirinya. Jiwanya tidak mungkin lolos dari kendali Youdu, dan dia juga tidak mungkin bersembunyi dari pengawasan Tiangong. Dia benar-benar sudah mati. Kaisar Kai Huang berkata, selain itu, kalau dia ingin memicu konflik antara para setengah dewa, makhluk setelah zaman para dewa kuno, dan para dewa kuno, dia sebenarnya tidak perlu berpura-pura mati. Dia justru seharusnya menyebarkan metode menjadi dewa terlebih dahulu. Setelah metode itu tersebar, konflik antara dewa-dewa baru dan dewa-dewa kuno pasti akan semakin besar dari hari ke hari. Ini berkaitan dengan pembagian keuntungan. Para dewa baru tentu ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan, sedangkan para dewa kuno tidak mau melepaskan keuntungan yang sudah mereka miliki. Dengan sendirinya, konflik akan muncul. Orang sepintar Yu Tianzun tidak perlu menggunakan cara berpura-pura mati seperti itu. Lagi pula, jika dia berpura-pura mati, Kaisar Kai Huang berhenti berbicara, sepertinya ia memiliki kekhawatiran tertentu. Qin Mu melanjutkan perkataannya tanpa ragu. Kalau dia berpura-pura mati, itu berarti dia menyerahkan posisi pemimpin kepada orang lain. Yu Tianzun tidak mungkin melakukan sesuatu yang hanya menguntungkan orang lain. Kaisar Kai Huang menatap Qin Mu dengan cemas. Ia berkata pelan, bagaimanapun juga, kita adalah orang luar dari zaman ini. Kita tidak seharusnya terlalu terlibat dengan zaman ini. Kita baru berada di zaman ini selama beberapa hari, tetapi aku sudah bisa merasakan bahwa ada arus bawah yang sangat berbahaya dan niat membunuh yang tersembunyi di mana-mana. Qin Mu menggeleng. Kita sekarang berada di masa lalu. Apapun yang kita lakukan di sini sebenarnya sudah menjadi bagian dari sejarah. Ketika nanti kita kembali ke masa sekarang, kita akan menemukan bahwa semua yang kita lakukan memang sudah pernah terjadi. Kaisar Kai Huang langsung menegang. Urat di dahinya terlihat jelas dan suaranya terdengar agak serak. Kau ingin bertindak sembarangan lagi. Kau benar-benar ingin memaksaku membunuhmu. Sapi tua sama sekali tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan dan hanya merasa bingung. Namun, Qin Mu dan Kaisar Kai Huang memahami maksud pembicaraan mereka. Ketika mereka berbicara tentang membuat pakaian untuk orang lain dan arus bawah yang berbahaya, sebenarnya mereka sedang membicarakan siapa yang paling diuntungkan dari kematian Yu Tianzun. Pemimpin telah meninggal, orang yang menggantikan posisi Yu Tianzun akan menjadi pihak yang paling diuntungkan. Sementara itu, seorang pembawa perubahan telah meninggal dan metode menjadi dewa tidak sempat disebarkan. Dalam keadaan seperti ini, para dewa kuno menjadi pihak yang paling diuntungkan. Selama beberapa hari terakhir, Yu Tianzun terus sibuk ke sana kemari. Ia harus menyambut orang-orang yang datang menghadiri pertemuan, menengahi hubungan antara para setengah dewa dan makhluk-makhluk setelah zaman dewa kuno, sekaligus mengatur berbagai kekuatan di istana surgawi. Ia hampir tidak memiliki waktu untuk beristirahat. Yu Tianzun tinggal di Menhui Langge, sebuah bangunan di Yaoqi Xiaozu. Saat ini, bagian luar Menhui Langge sudah dipenuhi orang. Huo Tianzun dan Yin Tianzi berdiri menjaga pintu. Wajah Huo Tianzun dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Ia menatap semua orang dengan mata terbuka lebar dan melarang siapapun mendekat. Ling Tianzun menerobos kerumunan. Dengan suara serak, ia bertanya, benarkah?
Huo Tianzun menahan tangis dan mengangguk. Mereka semua ada di dalam. Yu Tianzun sedang mencoba memanggil jiwanya untuk melihat apakah dia masih bisa diselamatkan. Hao Tianzun juga sudah mengirim surat kepada Yang Mulia Kaisar. Dia ingin meminta Tubo mengembalikan jiwa Yu Tianzun. Qin Mu kemudian melihat Yin Tianzi. Yin Tianzi berdiri di sana dengan tatapan kosong. Ia terlihat bingung dan terpaku. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Ia menatap kedua tangannya sendiri. 2 tetes air mata jatuh ke punggung tangannya. Ling Tianzun langsung berlari masuk ke Men Hui Langge. Qin Mu, Kaisar Kai Huang, dan sapi tua juga hendak masuk, tetapi Huo Tianzun mengangkat tangan untuk menghentikan mereka. Yin Tianzi yang baru sadar dari lamunannya juga segera mengangkat tangan untuk menghalangi mereka. Dengan nada meminta maaf, ia berkata, "Saudara Qin, saudaramu, Yu Tianzun dibunuh di dalam. Kalian tidak boleh masuk." Tiba-tiba terdengar suara Ling Tianzun dari dalam. "Biarkan mereka masuk." Pemahaman mereka terhadap kemampuan supranatural dan Dao sangat tinggi. Mungkin mereka bisa menemukan sesuatu yang menjadi petunjuk. Huo Tianzun ragu sejenak, lalu menurunkan tangannya. Dengan mata merah, ia berkata kepada Qin Mu, "Kalau kau bisa menemukan petunjuk apapun, aku tidak akan membencimu." Qin Mu mengangguk pelan. "Aku akan berusaha." Mereka kemudian masuk ke Men Hui Langge. Bangunan itu berdiri di atas sebuah pulau kecil di tengah danau. Bangunannya dibangun tepat di tepi danau, sehingga di bawahnya terlihat permukaan air yang bergelombang. Tempat itu sangat tenang dan indah. Karena merupakan tempat tinggal permaisuri, bangunan tersebut jauh lebih besar daripada bangunan biasa. Bagian dalamnya sangat luas. Begitu Qin Mu, Kaisar Kai Huang, dan sapi tua masuk, mereka melihat darah di lantai. Salah satu jendela telah hancur. Dinding di sekitarnya juga meninggalkan bekas-bekas kemampuan supranatural. Di bawah jendela, tubuh Yu Tianzun duduk bersandar pada jendela. Kepalanya tertunduk dan keempat anggota tubuhnya terkulai lemas. Hao Tianzun, Yun Tianzun, Yue Tianzun, dan Yu Tianzun semuanya berada di dalam. Hao Tianzun memegang seekor anjing dewa yang sedang mengendus-endus ke berbagai tempat. Sementara itu, Yu Tianzun mengangkat tangannya. Energi spiritual mengalir keluar dan mengangkat tubuh Yu Tianzun ke udara, sekitar 3 ci dari lantai. Topeng wajah hantu di belakang kepala pemuda itu mulai menangis, tetapi ekspresi Yu Tianzun tetap seperti biasanya. Qin Mu memandang tubuh Yu Tianzun yang melayang di udara. Hampir semua tulangnya patah, tidak ada satupun tulang yang masih utuh. Seseorang telah memberikan pukulan yang sangat berat kepadanya dan menghancurkan tulang-tulangnya satu persatu. Karena tubuhnya melayang di udara, tubuh Yu Tianzun terlihat sangat lemas dan aneh. Qin Mu mulai memeriksa tubuhnya dari kejauhan. Dari luka luar, terlihat bahwa penyerangnya bukan hanya satu orang. Ia terus mengamati tubuh Yu Tianzun. Tetapi luka yang menyebabkan kematiannya bukanlah tulang-tulang yang patah. Luka yang benar-benar fatal berasal dari bagian belakang jantungnya. Seseorang tiba-tiba menyerangnya dari belakang dan memberikan luka parah. Qin Mu perlahan berjalan mengelilingi tubuh Yu Tianzun. Di dalam pikirannya, ia sudah bisa membayangkan kejadian yang sebenarnya. Seseorang tiba-tiba menyerang Yu Tianzun dari belakang. Karena tidak ingin meninggalkan jejak, orang tersebut tidak menggunakan kemampuan supranatural andalannya. Ia hanya menggunakan kekuatan tubuhnya. Pada serangan pertama, kekuatan fisiknya yang sangat mengerikan langsung menghancurkan jantung Yu Tianzun. Setelah itu, ia menghindari serangan balasan Yu Tianzun dan bergerak sangat cepat mengelilinginya. Ia kemudian terus menyerang tubuh Yu Tianzun dengan kekuatan fisiknya. Serangannya seperti palu besar yang menghantam tubuh Yu Tianzun berkali-kali, menghancurkan tulang-tulangnya satu demi satu. Qin Mu melihat bekas kemampuan supranatural di dinding. Itu adalah kemampuan supranatural milik Yu Tianzun. Berarti Yu Tianzun sangat mempercayai orang yang menyerangnya. Karena itulah orang tersebut bisa mendapatkan kesempatan untuk menyergapnya. Kekuatan mereka juga tidak terlalu jauh berbeda. Yu Tianzun lebih kuat dalam hal kultivasi, tetapi tubuh fisik lawannya jauh lebih kuat. Setelah jantungnya dihancurkan dan ia kehilangan kesempatan pertama untuk menyerang, Yu Tianzun mencoba melawan. Tetapi lawannya sudah berhasil mendekat.
Dan jika seorang ahli yang mengandalkan teknik pertarungan jarak dekat berhasil mendekati lawannya, situasinya akan sangat mengerikan. Qin Mu sendiri juga mempelajari teknik pertarungan tubuh, sehingga ia sangat memahami hal itu. Namun, Qin Mu kemudian menyadari sesuatu. Meski begitu, luka fisik bukanlah penyebab sebenarnya Yu Tianzun meninggal. Ia menggerakkan pikirannya. Setetes darah Yu Tianzun melayang ke arahnya. Pupil mata Qin Mu berputar lapis demi lapis dan langsung membuka penglihatan tingkat 8. Di dalam darah Yu Tianzun, ia menemukan beberapa rune kemampuan supranatural yang sangat kecil. Rune-rune itu dengan cepat menghilang. Qin Mu langsung memahami sesuatu. Itu adalah jejak kemampuan supranatural milik penyerangnya. Tidak ada jejak teknik atau kemampuan supranatural pada tubuh Yu Tianzun. Tetapi di dalam darahnya terdapat rune kemampuan supranatural. Artinya, penyerang tetap menggunakan kemampuan supranatural. Namun, kemampuan itu tidak digunakan untuk menyerang tubuhnya. Kalau begitu, sebenarnya kemampuan supranatural itu digunakan untuk menyerang apa? Tiba-tiba, terdengar bahasa Youdu yang sangat kuno dan sulit dipahami. Qin Mu langsung menoleh kepada Yu Tianzun. Pemuda itu sedang menggunakan kemampuan supranatural Youdu sambil mengucapkan bahasa Youdu kuno. Ia sedang berusaha memanggil jiwa Yu Tianzun dari Youdu. Kemampuan bahasa Youdu Yu Tianzun sebenarnya sudah cukup bagus. Namun, bagi Qin Mu, kemampuan itu masih belum sempurna. Bagaimanapun juga, Yu Tianzun saat ini belum pernah memasuki Youdu dan belum menjadi sosok yang kelak dikenal sebagai Tianqi Renseng Wang. Mata Yu Tianzun sudah memerah. Bahasa Youdu yang ia ucapkan menjadi semakin kacau. Wajahnya tetap terlihat tenang, tetapi di dalam hatinya sedang terjadi kekacauan besar. Pikirannya sudah tidak tenang. Selain itu, pemahamannya terhadap teknik Youdu masih terlalu dangkal. Bahkan jika hatinya tenang, ia tetap tidak akan mampu menarik jiwa Yu Tianzun kembali dari Youdu. Tiba-tiba Yu Tianzun memuntahkan darah dan jatuh berlutut. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Ia menggertakkan gigi dan mengeluarkan suara seperti sedang menahan tangis. Aku masih tidak mampu. Aku masih tidak mampu. Tubuhnya meringkuk. Ia gemetar sambil menangis. Aku masih tidak mampu. Aku tidak bisa menyelamatkan ibu. Aku juga tidak bisa menyelamatkan kakak. Aku masih tidak mampu. Yu Tianzun biasanya bersikap dingin kepada semua orang. Bahkan kepada Yu Tianzun pun ia jarang menunjukkan perasaan. Namun, sejak ibunya sakit parah, Yu Tianzunlah yang selalu merawat dan menjaganya. Tanpa disadari, Yu Tianzun sudah menganggap Yu Tianzun sebagai satu-satunya keluarga yang masih ia miliki di dunia ini. Pada saat itu, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di dalam pikirannya. Aku yang berbicara, kau yang mengucapkannya. Yu Tianzun terkejut. Suara itu kembali terdengar. Kali ini, suara tersebut menggunakan bahasa Youdu yang sangat kuno dan sangat murni. Suara itu menjelaskan berbagai prinsip mendalam mengenai jiwa dan hukum Youdu. Pengetahuannya begitu dalam dan luar biasa sehingga Yu Tianzun seolah-olah merasa bahwa Tu Bo sendiri telah datang. Yu Tianzun kembali berdiri. Ia mengikuti suara tersebut dan mulai mengucapkan bahasa Youdu. Dalam sekejap, energi iblis Youdu yang sangat besar mulai bergulung dan datang dari segala arah. Lantai Menhui Langge perlahan berubah menjadi hitam. Sebuah ruang gelap dan dalam muncul di lantai. Itulah Youdu. Suara Yu Tianzun kemudian menyebar ke seluruh Youdu untuk mencari jiwa Yu Tianzun. Semua orang di dalam Menhui Langge menoleh kepadanya. Pada saat itu, Yu Tianzun tidak lagi terlihat seperti seorang pemuda biasa. Ia terlihat seperti dewa yang mengendalikan hukum Youdu dan sedang memanggil jiwa orang yang telah meninggal untuk kembali. Kaisar Kai Huang merasakan sesuatu. Ia melirik Qin Mu yang berdiri di sampingnya. Ia bisa merasakan adanya hubungan spiritual yang sangat aneh antara Qin Mu dan Yu Tianzun. Kaisar Kai Huang segera menyadari bahwa pikiran Qin Mu sedang terhubung dengan Yu Tianzun. Sebelumnya, kemampuan Yu Tianzun masih sangat kasar dan tidak mampu berkomunikasi dengan Youdu. Namun sekarang, suaranya bahkan bisa menyebar ke seluruh Youdu. Jelas bahwa kemampuan itu bukan sepenuhnya berasal dari Yu Tianzun. Qin Mu diam-diam sedang mengajarkan teknik Youdu yang jauh lebih mendalam kepadanya.
Kaisar Kai Huang berpikir dalam hati. Dia bahkan memahami teknik Youdu. Lalu sebenarnya, apa lagi yang dia ketahui? Saat ia sedang berpikir demikian, dari dalam kegelapan perlahan muncul sebuah pintu. Sebuah gerbang besar yang menjulang ke langit berdiri di tengah bangunan dan memancarkan energi iblis yang sangat berat. Setelah beberapa saat, Qin Mu menghela napas. Ia memutuskan hubungan spiritualnya dengan Yu Tianzun. Qin Mu berkata dengan suara berat. Jiwa Yu Tianzun tidak berada di Youdu. Jiwanya sudah hancur sepenuhnya. Aku sekarang tahu kemampuan supranatural apa yang digunakan pembunuhnya. Qin Mu merasa sangat sedih. Digunakan untuk menghancurkan jiwanya. Mendengar itu, Yu Tianzun tiba-tiba berteriak. Ia mengeluarkan suara geraman seperti binatang buas. Ia terus berteriak dengan suara rendah, kemudian kembali jatuh ke tanah dan tubuhnya mulai kejang. Busa putih keluar dari mulutnya. Qin Mu segera menghampirinya. Jari-jarinya bergerak sangat cepat dan menekan beberapa titik untuk menstabilkan jiwa Yu Tianzun. Ia kemudian membantu Yu Tianzun berdiri dan mendudukkannya di dekat pintu. Yu Tianzun menggenggam tangan Qin Mu. Ia menatap danau di luar dengan tatapan kosong. Terima kasih. Qin Mu terdiam sejenak. Yu Tianzun mengangkat kepalanya dan menatap wajah Qin Mu dengan tatapan kosong. Terima kasih. Di dalam Menhui Langge, suara Hao Tianzun tiba-tiba terdengar. Yu Tianzun sudah meninggal, lalu bagaimana dengan pertemuan Yao Qi kali ini? Kaisar Kai Huang datang ke belakang Qin Mu dan berbisik. Siapapun yang menyebarkan metode menjadi dewa dalam pertemuan ini, dialah pembunuhnya. Qin Mu terdiam. Kemudian terdengar suara Hao Tianzun lagi. Beberapa hari yang lalu, Yu Tianzun telah memberikan metode menjadi dewa kepadaku. Walaupun dia mengalami musibah dan telah meninggal, warisannya tetap akan diteruskan dan dikembangkan. Mata Qin Mu berkedut sekali. Kemudian berkedut lagi. Ia perlahan dan dengan susah payah menoleh ke belakang. Pada saat itu, sebuah tangan besar menekan bahunya. Tangan itu kuat dan kokoh. Kaisar Kai Huang berkata dengan suara rendah. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Qin Mu terdiam cukup lama. Ia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Akhirnya, ia berkata dengan suara yang penuh kepahitan. Apakah di dunia ini, sudah tidak ada lagi keadilan? Kaisar Kai Huang berkata dengan suara berat, tidak ada keadilan untuk sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Keadilan baru bisa ditegakkan di masa depan. Sekarang kita berada di dalam sejarah, dan semua yang terjadi di sini sebenarnya sudah pernah terjadi. Apapun yang kau lakukan, itu tidak bisa disebut menegakkan keadilan. Waktu yang tepat untuk menegakkan keadilan adalah di masa depan. Kau seharusnya mengerti apa yang kumaksud. Qin Mu mengangguk dengan tatapan kosong. Aku mengerti. Kaisar Kai Huang perlahan melepaskan tangannya dari bahu Qin Mu. Bahkan ketika berada di dalam sejarah, setiap pilihan yang kau buat bisa membawa bahaya besar dan bahkan menyebabkan kematianmu. Yu Tianzun yang begitu luar biasa saja bisa dibunuh. Kalau kau ikut campur dalam masalah ini, kau juga bisa mati. Qin Mu mengangguk lagi. Aku mengerti. Kaisar Kai Huang menghela napas lega. Walaupun aku tidak tahu masalah apa yang akan terjadi di antara kita di masa depan, menurutku kau adalah orang yang baik. Kau tidak seharusnya mati di sini. Wajah Qin Mu yang sejak tadi tanpa ekspresi perlahan mencair seperti es yang terkena sinar matahari. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Terima kasih. Sebenarnya, hanya dengan bisa bertemu denganmu kali ini, aku sudah merasa puas. Perjalanan ini tidak sia-sia. Kaisar Kai Huang berkata, aku juga merasa perjalanan ini tidak sia-sia. Aku bisa bertemu dengan 7 Tianzun dan juga bertemu dengan seseorang sepertimu. Menurut perkataanmu, kita seharusnya masih memiliki waktu sekitar 1 atau 2 bulan, bukan? Selama 1 atau 2 bulan ini, kita akan diam-diam menyaksikan sejarah ini. Walaupun Yu Tianzun telah meninggal, metode menjadi dewa yang ia ciptakan pada akhirnya tetap akan diwariskan. Bukankah itu alasan kita datang ke sini? Qin Mu mengangguk dengan tatapan kosong. Bagus. Kaisar Kai Huang masih merasa sedikit khawatir. Ia menoleh kepada sapi tua. Kau adalah kakak seperguruannya. Kau lebih rasional daripada dia. Kau harus tahu apa yang harus dilakukan.
Ini adalah istana surgawi kuno. Bahkan kau tidak boleh bertindak sembarangan di tempat ini. Kalau sampai melakukan sesuatu yang gegabah, akibatnya bisa sangat berbahaya. Sapi tua ragu sejenak, kemudian mengangguk. Tenang saja, aku akan mengawasinya. Pada saat itu, suara Hao Tianzun yang penuh kesedihan terdengar dan menyebar ke seluruh Yaochi Xiaozu. Yu Tianzun telah meninggal. Kami masih belum menemukan pembunuhnya, tetapi pembunuh itu pasti bersembunyi di antara kita. Para hadirin, aku akan mengirimkan laporan kepada Kaisar Langit Tiangong dan meminta beliau menyelidiki masalah ini. Kita harus menemukan pembunuhnya dan menghukumnya sesuai hukum. Dengan begitu, kita bisa memberikan keadilan kepada Yu Tianzun dan kepada semua pengguna kemampuan supranatural di dunia. Yaochi Xiaozu menjadi sangat sunyi. Tak lama kemudian, terdengar suara tangisan pelan dari suatu tempat. Tangisan yang terdengar di tengah kesunyian itu justru membuat suasana semakin menyedihkan. Hao Tianzun berkata dengan penuh amarah. Para hadirin, aku pasti tidak akan membiarkan pembunuh itu lolos. Aku akan memastikan dia menerima hukuman yang paling berat. Darah Yu Tianzun tidak akan sia-sia. Percayalah kepada istana surgawi. Percayalah kepada Yang Mulia Kaisar. Suaranya kemudian perlahan menjadi lebih rendah, tetapi tetap terdengar jelas oleh semua orang. Walaupun Yu Tianzun telah meninggal, warisannya tidak akan pernah hilang. Yu Tianzun adalah sahabat dekatku. Sebelum meninggal, dia telah memberikan metode menjadi dewa kepadaku. Sepertinya dia sudah memperkirakan bahwa sesuatu akan terjadi kepadanya. Karena itu, dia terlebih dahulu mengajarkan metode menjadi dewa yang ia ciptakan kepadaku agar warisannya tidak hilang dan cita-citanya tidak berakhir begitu saja. Sekarang, mari kita terlebih dahulu mengurus pemakamannya dan memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Suara Hao Tianzun semakin rendah. Dia seperti kakakku, bahkan seperti ayahku. Sayangnya, orang jenius seperti dirinya harus mati begitu cepat. Selama 10 hari masa berkabung, aku sendiri yang akan menjaga jenazahnya seperti menjaga ayah dan kakakku. Setelah 10 hari, aku akan menyebarkan metode menjadi dewa. Setelah mengatakan itu, suaranya berubah seperti sedang menangis. Petik 2 titik. Ayah dan kakakku. Qinmu melihat ke arah Hao Tianzun yang berada di dalam Menhui Langge. Hao Tianzun sedang menelungkup di atas tubuh Yu Tianzun dan menangis dengan sangat keras. Qinmu kemudian mengalihkan pandangan kepada Yin Tianzi. Yin Tianzi masih menatap kedua tangannya sendiri tanpa berkata apa-apa. Qinmu memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, ia membukanya kembali. Tatapan matanya kini menjadi sangat terang. Kaisar Kai Huang melihat perubahan ekspresi Qinmu dan kembali merasa khawatir. Di tempat lain, para dewa kuno sedang mengadakan pertemuan di Istana Surgawi. Tubuh Kaisar Langit Tiangong sangat besar. Cahaya berharga muncul berlapis-lapis di belakang kepalanya dan memancarkan ribuan cahaya warna-warni. Para dewa kuno yang bisa ikut dalam pertemuan ini semuanya memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan Dewa Bintang Matahari dan 5 Dewa Bintang pun tidak memiliki hak untuk ikut dalam pertemuan tersebut. Tiba-tiba, seorang dewa kuno datang dengan tergesa-gesa. Yang mulia, Yu Tianzun dari umat manusia telah dibunuh dan meninggal di Yaochi Xiaozu. Hao Tianzun telah mengirimkan laporan kepada Yang Mulia mengenai kejadian ini. Kaisar Langit Tiangong terkejut. Yu Tianzun meninggal. Bawa suratnya kepadaku. Dewa kuno itu segera maju dan menyerahkan surat dari Hao Tianzun. Kaisar Langit Tiangong membacanya dengan teliti, lalu menutup surat tersebut. Yu Tianzun ternyata dibunuh oleh orang jahat. Sungguh menyedihkan. Aku sebenarnya sangat berharap kepadanya. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan tahu kapan harus maju serta kapan harus mundur. Aku bahkan berharap dia bisa membangun zaman keemasan yang besar untukku. Tidak kusangka dia justru menjadi korban serangan diam-diam. Kaisar Langit Tiangong kemudian memanggil. Tubo. Dari dalam kegelapan, Tubo sedikit membungkukkan tubuh. Yang mulia. Kaisar Langit Tiangong berkata. Yu Tianzun tidak boleh mati begitu saja. Jiwanya seharusnya sudah masuk ke Youdu, bukan? Bawa jiwanya kemari dan tanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tubuh Tubo perlahan tenggelam ke dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, ia muncul kembali.
Ia menggelengkan kepala. Jiwa Yu Tianzun tidak berada di Youdu. Kaisar Langit Tiangong sedikit mengernyit. Ia kemudian melihat Permaisuri Tianyin. Permaisuri Tianyin, kemungkinan besar Yu Tianzun telah berubah menjadi jiwa yang tersisa. Apakah sisa jiwanya jatuh ke wilayahmu? Permaisuri Tianyin saat itu sedang duduk di dalam bayangan Tiangong. Setelah beberapa saat, ia menjawab, "Yang mulia, tidak ada sisa jiwa Yu Tianzun yang jatuh ke alam Tianyin." Kaisar Langit Tiangong menghela napas. Kalau begitu, kemungkinan besar jiwanya benar-benar telah hancur. Tiangong, apakah kau melihat bagaimana Yu Tianzun dibunuh? Tiangong menggeleng. Suandu dapat mengawasi berbagai surga dan dunia. Namun, Yaoci adalah tempat tinggal permaisuri. Aku tidak dapat melihat apa yang terjadi di sana. Kaisar Langit Tiangong terdiam sejenak. Kemudian ia memerintahkan, "Sebarkan perintahku. Suruh Tianting atau Jenderal Pendengar Langit dan DC atau Jenderal Pengawas Bumi menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kalian harus menemukan pembunuh Yu Tianzun." Siap melaksanakan perintah. Sementara itu, Aula Duka Yu Tianzun telah selesai dibangun. Hao Tianzun sendiri menjaga jenazahnya. Para pengguna kemampuan supranatural dari berbagai dunia datang satu persatu untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemuda yang telah menciptakan sistem kultivasi perbendaharaan ilahi. Qin Mu, Kaisar Kai Huang, dan sapi tua juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Yu Tianzun. Kaisar Kai Huang melihat Qin Mu tetap tenang dan tidak melakukan apa-apa. Barulah ia merasa lega. Sepertinya dia benar-benar mendengarkan perkataanku. Baguslah, aku benar-benar khawatir dia akan membuat masalah besar. Qin Mu melihat Hao Tianzun. Dalam beberapa hari terakhir, Hao Tianzun terlihat jauh lebih kurus. 10 hari masa berkabung berlalu dengan cepat. Dua dewa kuno dari Istana Surgawi juga membawa sejumlah setengah dewa untuk menyelidiki ke berbagai tempat. Namun, mereka tetap tidak menemukan hasil apapun. Akhirnya, Yu Tianzun dimakamkan di dekat Sungai Langit. Sungai Langit mengalir deras tanpa henti. Akhirnya tiba hari ketika Hao Tianzun akan menyebarkan metode menjadi dewa. Hao Tianzun terlihat sangat bersemangat. Hal pertama yang ia ajarkan adalah metode yang memungkinkan para setengah dewa berubah menjadi manusia. Hao Tianzun memang memiliki bakat luar biasa. Ia berhasil memecahkan masalah yang selama ini membuat para setengah dewa tidak bisa berkultivasi seperti manusia. Hal itu langsung membuat para hadirin bersorak gembira. Kaisar Kai Huang sebenarnya berencana pergi ke istana cabang untuk mendengarkan penjelasan tersebut. Ia ingin menyaksikan langsung peristiwa besar yang akan memengaruhi dunia selama bertahun-tahun ke depan. Namun, Qin Mu, sapi tua, dan Ling Tianzun tetap berada di Feng Hualou. Kaisar Kai Huang ragu sejenak, lalu berkata kepada sapi tua, "Kau harus benar-benar mengawasinya. Jangan biarkan dia bertindak sembarangan lagi. Kalau dia membuat masalah, Hao Tianzun bisa saja menjadikan dia sebagai tersangka dalam pembunuhan Yu Tianzun." Sapi tua mengangguk. "Aku mengerti." Setelah itu, Kaisar Kai Huang pergi. Qin Mu melirik Ling Tianzun yang masih duduk termenung. Ia kemudian mengeluarkan tas taoti miliknya dan menuangkan semua isinya. Qin Mu mengambil sejumlah Buddha Yuan Ciceng dan mulai memukul serta menempa benda tersebut. Tak lama kemudian, ia berhasil membuat sebuah peti mati yang seluruhnya terbuat dari Buddha Yuan Ciceng. Ling Tianzun hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Qin Mu memasukkan peti mati itu ke dalam tas taoti dan merapikan semuanya. Ia kemudian melirik Ling Tianzun. Gadis itu masih menatapnya tanpa ekspresi. Qin Mu tersenyum. "Kak Ling, aku akan keluar sebentar. Aku akan segera kembali." Sapi tua langsung waspada. "Kau mau melakukan apa? Jangan bertindak sembarangan." Qin Mu menggeleng. "Tenang saja, aku tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah." Sapi tua berkata, "Aku ikut denganmu." Qin Mu langsung berjalan keluar. Sapi tua terkejut ketika melihat Qin Mu tidak menuju aula utama istana cabang. Sebaliknya, Qin Mu justru meninggalkan Yaoci. Sapi tua berpikir, jangan-jangan dia mau membunuh Hao Tianzun. Namun, Qin Mu justru pergi ke tepi Sungai Langit. Ia mencari makam Yu Tianzun.
Sapi tua semakin bingung. Qin Mu sudah memberikan penghormatan kepada Yu Tianzun sebelumnya. Lalu, mengapa sekarang dia datang lagi ke makamnya? Qin Mu berjalan menuju makam Yu Tianzun. Ia mengangkat telapak tangannya ke arah langit. Dengan gerakan ringan, batu-batu makam mulai bergetar. Batu-batu itu terlepas dan bergerak ke samping. Ting! Paku-paku peti mati satu persatu terlepas dan terbang ke udara. Setelah itu, tutup peti mati perlahan terangkat. Tubuh Yu Tianzun masih terbaring di dalamnya. Tubuh tersebut kemudian perlahan melayang ke udara. Qin Mu bergerak sangat cepat mengelilingi tubuh Yu Tianzun. Ia menggunakan berbagai teknik penciptaan dan terus menepuk tubuh Yu Tianzun dari berbagai arah. Dari dalam tubuh Yu Tianzun terdengar suara krek-krek. Tulang-tulangnya yang patah mulai tersambung kembali. Satu demi satu tulang yang hancur kembali menyatu. Tulang-tulang itu bahkan mulai tumbuh kembali. Tidak hanya itu. Jantung Yu Tianzun yang sebelumnya hancur juga mulai terbentuk kembali dari jaringan daging dan darah. Tak lama kemudian, tubuh Yu Tianzun tidak lagi memiliki luka sedikitpun. Qin Mu telah menggunakan teknik penciptaan. Dalam hal memahami hukum penciptaan dan pemulihan, kemampuan Qin Mu benar-benar luar biasa dan sulit ditandingi siapapun sepanjang sejarah. Pada tahap terakhir, Qin Mu membentuk sebuah segel dengan tangannya. Ia menempelkan telapak tangannya perlahan ke bagian dada Yu Tianzun. Kemudian ia mengeluarkan kekuatan dari telapak tangannya. Tubuh Yu Tianzun yang sudah dingin dan kaku tiba-tiba bergetar. Darah yang sebelumnya berhenti mengalir mulai bergerak kembali melalui pembuluh darah. Sapi tua tiba-tiba mendengar sesuatu. Duk! Itu adalah suara detak jantung Yu Tianzun. Kemudian terdengar detak kedua. Duk! Lalu detak ketiga. Duk! Sapi tua benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia melihat Qin Mu. Kemudian ia melihat tubuh Yu Tianzun. Pikirannya menjadi kacau. Qin Mu membuka tas taoti dan mengeluarkan peti mati yang baru saja dibuatnya. Tutup peti mati dibuka. Tubuh Yu Tianzun perlahan masuk ke dalam peti tersebut. Tutupnya kembali ditutup. Peti itu kemudian dimasukkan ke dalam tas taoti. Qin Mu berbalik dan berjalan kembali menuju Yaoqi. Sapi tua segera mengikutinya. Ia menoleh ke belakang. Makam Yu Tianzun telah kembali seperti semula. Peti mati di dalam makam tertutup secara otomatis. Paku-paku peti kembali masuk ke tempatnya. Batu-batu makam juga kembali tersusun seperti sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa makam itu pernah dibuka. Sapi tua, yang bernama Niu Sanduo, ragu-ragu sejenak. Akhirnya ia tidak tahan lagi dan berkata, "Adik seperguruan, meskipun kau berhasil membuat tubuh Yu Tianzun hidup kembali, itu tetap tidak ada gunanya. Dia tetap sudah mati. Jiwanya telah hancur sepenuhnya." Qin Mu tidak menjawab. Ia terus berjalan. Qin Mu akhirnya kembali ke Feng Hualou di Yaoqi Xiaosu. Ia masuk ke dalam gedung dan tersenyum kepada Ling Tianzun yang masih duduk termenung. "Kak Ling, simpan peti mati ini baik-baik." Ia mengeluarkan peti mati Yu Tianzun dan meletakkannya di hadapan Ling Tianzun. Tatapan kosong Ling Tianzun akhirnya sedikit bergerak. Matanya tertuju pada peti mati tersebut. Qin Mu berkata dengan lembut, "Ketika nanti kau bertemu Yu Tianzun lagi, berikan peti mati ini kepadanya. Mintalah dia menyembunyikannya di Youdu. Dan katakan kepadanya bahwa suatu hari nanti akan ada seseorang bernama Mu yang datang mencarinya." Wajah Qin Mu terlihat sangat tenang dan lembut. Orang bernama Mu itu akan berkata kepadanya, "Aku sudah mengerti. Aku sudah kembali." Setelah mendengar kalimat itu, dia boleh mengeluarkan peti mati ini. "Kak Ling, aku pergi dulu." Qin Mu berdiri dan berjalan menuju pintu. Ling Tianzun juga berdiri. Dengan suara serak, ia bertanya, "Kau mau pergi kemana?" Qin Mu berhenti dan menoleh. Ia tersenyum dengan sangat cerah. "Aku akan menyelesaikan sesuatu yang memang harus kuselesaikan. Kak, kita akan bertemu lagi di masa depan." Qin Mu kemudian berjalan keluar dari gedung. Ia mendongak ke langit. Cahaya matahari bersinar terang di atas kepalanya. Pada saat yang sama, suara pengumuman terdengar dari aula utama. "Titah Kaisar Langit Tiangong. Mu Qing dan Qin Kai memiliki pemahaman Dao yang sangat mendalam,
memiliki bakat untuk mengatur dunia dan kemampuan untuk membantu kerajaan. Karena itu, Mu Qing dianugerahi gelar Mu Tianzun, sedangkan Qin Kai dianugerahi gelar Qin Tianzun. Di aula utama Yaoqi Xiaozu, Hao Tianzun membacakan titah Kaisar Langit Tiangong. Ia tersenyum dan berkata, "Selamat, saudara Qin dan saudaramu. Sekarang kita telah memiliki 9 Tianzun." Sayangnya, wajah Hao Tianzun tiba-tiba menjadi muram. Ia kembali teringat kepada Yu Tianzun yang telah meninggal. Sayangnya, ayah dan kakak tidak bisa melihat keadaan ini. Kemudian ia melihat sekeliling. "Saudaramu, Mu Tianzun. Qin Tianzun. Di mana Mu Tianzun?" Kaisar Kai Huang menjawab. "Dia berada di Feng Hua Lou. Dia tidak datang ke sini." Hao Tianzun tersenyum. "Selamat, Qin Tianzun. Mulai sekarang, saudara Qin dan saudaramu juga merupakan Tianzun. Sekarang, aku akan menjelaskan metode menjadi dewa yang diciptakan oleh ayah dan kakak Yu Tianzun." Namun, tepat saat ia hendak mulai berbicara, kedua matanya tiba-tiba terpaku pada pintu aula. Mulutnya terbuka. Ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang yang sedang menunggu penjelasannya merasa heran. Mereka semua menoleh ke arah pintu. Seluruh aula langsung menjadi sunyi. Di depan pintu aula, berdiri seseorang yang sangat mereka kenal. Yu Tianzun. Ia berdiri dengan tenang di sana. Kemudian ia menatap Hao Tianzun dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, Yu Tianzun mulai berjalan menuju Hao Tianzun. Ia berkata dengan tenang, "Hao Tianzun, metode menjadi dewa yang aku ciptakan, biarkan aku sendiri yang menjelaskannya." Kepala Kaisar Kai Huang langsung terasa seperti disambar petir. Ia terpaku melihat Yu Tianzun yang berjalan melewatinya. Pikirannya benar-benar kacau. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin masih hidup. Yu Tianzun seharusnya sudah mati. Kemudian Kaisar Kai Huang tiba-tiba teringat sesuatu. Ia langsung menoleh ke arah luar aula. Di luar, sapi tua berdiri dengan ekspresi tidak berdaya. Dalam hati sapi tua berkata, "Maaf, Kaisar Kai Huang. Aku tidak bisa menghentikannya. Dia benar-benar keras kepala seperti sapi." Bersambung. Ya, itulah tadi alur cerita yang mampu Mimin suguhkan kepada teman-teman sekalian di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat menghibur. Bagi yang suka silakan dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Ceki jos.